brutalitas akan terjadi. Ya. Karena orang menggunakan seluruh energinya untuk memenangkan pertarungan itu. Terus kedua, ini juga bagian dari konsolidasi kekuasaan untuk presiden yang hari ini sebentar lagi akan diangkat dan juga untuk memastikan dia akan 2 periode di 2029. Ya itulah brutalitas untuk pilkada ini pasti degree-nya, derajatnya akan beda dengan brutalitas pilpres. Kalau brutalitas pilpres kan cuma satu pasangan, kan satu kompetisi. Kalau ini kan banyak kompetisi. Aliansi Prabowo Jokowi itu langgeng atau tidak? Sampai sejauh mana keberadaannya? Apalagi sekarang yang aktif itu Jokowi, bukan Prabowo justru. Cuma kalau saya jadi Ridwan Kamil, saya nggak mau dibawa ke Jakarta. Kenapa? Loh, Jawa Barat tuh jauh lebih powerful dari sisi, cuman memang dari sisi anggaran. Anda kalau mau moncer, mau dilihat orang ya di Jakarta. Jangan-jangan lagi adu siasat nih Golkar sama Gerindra. Iya, kelihatannya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren kan? Belum apa-apa udah keren. Ini salah satu cara kami menghidupkan kewarasan, mengundang orang-orang waras yang punya keunikan. Tosnya bagaimana bos? Tosnya gimana? Dia keren cadas. Keren cadas. Yes. Bajunya kotak-kotak. Teman-teman, ini tamu yang spesial dengan 3 alasan. Satu, ketuhanan teman lama yang dan satu ini ketuhanan bukan hanya di Pilpres kemarin kan. Sejak kita diskusi mengenai amandemen konstitusi. Ya, itu satu. Terus di Cetro. Gitu. Ya, ada Cetro, kita juga konsolidasi guru-guru besar. Ya, yang pura-pura ngerobek. Robek naskah amandemen, pura-pura. Terus kedua, Refli juga bergerak dalam bidang yang sama. Isu-isu kepemiluan, isu-isu pilkada, juga soal-soal reformasi hukum. Ya. Itu selalu menjadi bagian dari tema yang selalu. Terus yang ketiga yang kemarin sama-sama di Mahkamah Konstitusi. Sama-sama dikalahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembicaraan kita ingin mengulik pertarungan yang diam-diam tengah menyebar dan disiapkan. Walaupun Pilpres baru saja selesai, tapi pilkada mulai menyerbu labirin kita. Dan Jawa adalah pusat pertarungan itu. Di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jakarta, di Jawa Barat. Itu yang besar ya. Itu yang menarik. Kita akan mengulik itu. Kita mulai dari mana nih, Ref? Terserah. Tapi kan kemarin orang selalu bilang Jakarta ya. Tapi kita balik lah. Kita balik. Jakarta itu. Kita dari ujung timur dulu. Tempat matahari terbit kan. Tapi begini Mas Bebe ya. Saya menyesal kenapa termasuk orang yang mendorong pilkada serentak. Karena dulu yang kita pikirkan adalah pilkada itu bareng dengan pemilihan DPRD provinsi kabupaten kota sebagai pemilu lokal. Dan itu 2,5 tahun berselang dengan pemilu nasional, pilpres dan pileg. Kalau sekarang kan, kalau timingnya sekarang ya sudah pasti ini akan dipakai untuk pemenangan pileg dan pilpres 2029. Apalagi mereka-mereka ini akan di akhir masa jabatan. Mereka yang sudah 2 kali, yang tidak akan lagi mencalonkan diri, atau yang mau mencalonkan diri, bisa-bisa sama kalapnya kan. Yang mau calonkan diri cepat-cepat cari gantungan, cari modal. Yang tidak mencalonkan diri brutal juga. Cari masa pensiun ya, persiapan masa pensiun. Nah ini menurut saya pilkada ini menjadi penguasaan teritorial. Maka Jawa dengan 60% penduduk atau 60% pemilih ya mungkin itu akan menjadi hal yang sangat krusial tentunya. Tentu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan plus DKI. DKI itu bukan lebih pada mata pilihnya tapi lebih pada istilahnya magnitude ininya, magnitude isunya. Ya, teras depan posisi politik itu di DKI itu ya. Jadi kalau kita bicara panggung, nah ini panggung depan, panggung yang paling depan. Nah, jadi dari situ tadi saya nangkep 3 hal tuh. Ya. Brutalitas akan terjadi. Ya. Karena orang menggunakan seluruh energinya untuk memenangkan pertarungan itu. Terus kedua,
ini juga bagian dari konsolidasi kekuasaan untuk presiden yang hari ini sebentar lagi akan diangkat dan juga untuk memastikan dia akan 2 periode di 2029. Ya itulah makanya saya misalnya mengatakan begini. Kemarin saya menganalisis mengenai posisi Prabowo dalam pertarungan di DKI. Oke. Ini DKI. Katanya di Jawa Timur masuk. Bukan, maksudnya posisi dulu. Posisi Prabowo. Jadi kita bicara tadi kan bingkainya. Prabowo ini merasa penting nggak dengan Jakarta? Kalau dia merasa penting dengan Jakarta, kepada siapa dia akan beraliansi? Kekuasaan itu kan biasanya tidak mau dibagi. Kalau dia sharing power dengan Jokowi lagi, saya kira dia nggak mau. Kalau hari ini masih sharing power, itu karena Jokowi masih presiden. Tapi jangan lupa pada waktu pilkada, Jokowi tidak lagi presiden. Dalam posisi sebagai dia presiden. yang jadi presiden. Karena itu apakah dia penting misalnya untuk mengangkut dan mengangkat Kaisang misalnya? Ya kan? Soalnya begini, Gerindra tidak mencalonkan kadernya, tidak menyebut. Tapi yang dia sebut Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil dipasangkan dengan Kaisang, lalu Gerindra dapat apa? Kecuali dia Gerindrasisasi Ridwan Kamil. Kan begitu. Bobby sudah di Gerindraisasi kan. Nanti akan membajak Ridwan Kamil. Wah iya. Di Ridwan Kamil di Gerindraisasi ya kan. Nah, tetapi dia juga berkepentingan untuk menjaga harmoni. Kalau seandainya dia menggunakan gentong babi lagi, cawe-cawe lagi, kan politik di Jakarta makin panas nantinya. Dan itu tidak menguntungkan. Walaupun mata pilihnya nggak banyak, tapi kan nanti most of the time akan ada ketegangan. Mungkin Anies bisa rekonsiliasi misalnya kalau Anies lagi maju. Tapi kan masanya terus-menerus merasa dicurangi kan. Karena itu kalau seandainya Prabowo smooth, maka dia bisa bermain cantik. Siapapun yang menang tidak menimbulkan luka. Toh kalau dia berhitung 2029 yang penting gentong babi misalnya, maka jangan-jangan dia berpikir cara menang kan bukan dengan penguasaan teritorial, tapi cara menang adalah dengan gentong babi. Toh saya sekarang pemilik gentong babi. Nah, saya itu satu analisis. Tapi bagaimanapun, Mas BW, kalau kita mau memenangkan suatu pertarungan kan kita tidak boleh hanya satu jalan kan? Ya, harus ada alternatifnya. Dan itu yang dilakukan Jokowi sebenarnya sama Prabowo kan. Bagaimana misalnya penjabat-penjabat itu diangkat atau penjabat-penjabat itu dirangkul. Nah, kita mulai dari Jawa Timur ya kan. Kita tahu bahwa Hovifah adalah PKB dulunya. Ya PKB ditopang oleh Demokrat, ya kan? Ditopang oleh Jokowi. Ditopang oleh Jokowi. Ya, karena awalnya ketika Mbak Hovifah mau ke sana kan harus ada rekomendasi. Iya. Ada Menteri Sosial kan sebenarnya. Iya. Dan pada waktu itulah cikal bakal berhadapan dengan Megawati. Karena Megawati menaruh Putih Guntur sebagai wakilnya pada waktu itu. Gus Ipul. Ya, Gus Ipul. Gus Ipul kan mewakili NU, mewakili komunitas PKB yang nggak begitu kuat lagi kan? NU yang bukan PKB. Gitu. Ya, NU yang sudah hampir hilang dari PKB. Kan dulu PKB soalnya dia sekjen kan. Nah, berhadapan dengan Hovifah yang ditopang oleh kekuatan lain. Di situ kan menunjukkan bahwa Jokowi pada waktu itu Hovifah, bukan Gus Ipul Putih Guntur. Nah, karena itu sekarang pertanyaannya adalah kalau seandainya Hovifah bertarung lagi di Jawa Timur, siapa yang akan membackup? Ya, saya membayangkan ada konstelasi baru Gerindra. Ada PAN juga yang sudah memberikan konfirmasi. Ya, tetapi kan PAN figuran lah. Figuran. Oh iya, kalau PAN itu kan PAN figuran. PAN apa karena banyak artis jadi figuran ya kan? Jadi ya, kenapa? Karena tetap saja nanti backbone-nya itu di Gerindra dan Golkar. Backbone-nya. Nah, kalau misalnya Hovifah adalah Gerindra, saya merasa jangan-jangan dia dipaksa untuk masuk Gerindra bisa tuh nanti. Karena sekarang free agent kan seperti pemain sepak bola yang belum ada kontrak barunya, ya, free agent. Nah, dia bisa saja dipaksa untuk masuk Gerindra nantinya. Artinya dia akan menjadi tim pemenangan di Jawa Timur.
Nah, kalau di lawannya Kiai Marzuki masuk bursa Langsung. Nah, Kiai Marzuki ini orang yang kemarin diberhentikan dari NU. Betul. Dia kan ketua NU Jawa Timur. Pernah saya interview ya. Diberhentikan karena mendukung Anies terang-terangan. Dia merasa kan NU struktural yang DPP juga mendukung, walaupun tidak terang-terangan. Dia terang-terangan dipecat. Padahal di sana gelap-gelapan sama kan hakikatnya. Tapi dia cukup populer. Kiai Marzuki itu. Setuju. Di kalangan santri sangat populer dia. Karena dia memang rajin itu. Berkeliling, rajin untuk memberikan ceramah dan lain sebagainya. Cuma memang dalam politik itu ada logika tersendiri. Kadang-kadang orang mengatakan seorang kiai boleh populer. Tapi ketika dia maju ke dalam pentas pemilihan, itu hitung-hitungannya beda lagi. Hitung-hitungannya tuh maksudnya? Ya seberapa kuat dia mau dan ikhlas dalam tanda kutip menggunakan politik gentong babi misalnya. Loh, jangan salah bos, wakilnya kemungkinan Risma. Iya, tetap saja kan isunya adalah sejauh mana dia gentong babi. Apakah Risma masih kuat di Jawa Timur? Itu juga pertanyaan. Saya merasa sinar Risma sudah berkurang ketika dia ditarik ke DKI. Ya kan? Kalau saya ngelihatnya agak beda. Saya ngelihatnya nih loyalisnya tuh. Mbak Kofifa itu punya loyalis. Iya. Dari apa namanya perkumpulan perempuannya namanya umat apa namanya? Fatayat. Iya. Itu luar biasa. Sementara Kiai Marzuki juga gitu. Loyalisnya juga luar biasa ketika dia ini. Iya Mas BW. Tapi begini, yakin nggak ada loyalis tersebut berbuah dengan angka elektabilitas? Kalau ngelihat Pilpres kemarin itu nggak berbanding lurus. Nah itu sebabnya saya bilang brutalitas terjadi. Makanya kita kasih contoh misalnya Jawa Tengah. Mana ada sejarahnya yang namanya PDIP kalah di Jawa Tengah. Ditekuk di sana. Tapi ini sekalah-kalahnya. Artinya memang politik brutalitas ini jauh lebih menentukan. Nah cuma ada cumanya. Brutalitas untuk pilkada ini pasti degree-nya, derajatnya akan beda dengan brutalitas pilpres. Kalau brutalitas pilpres kan cuma satu pasangan, kan satu kompetisi. Kalau ini kan banyak kompetisi. Dan yang kedua, resourcesnya APBN bos. Kalau APBN kan unlimited tuh jadinya kan. Ya bisa tapi jangan salah, walaupun resourcesnya APBN, tapi ada sebuah crossing ke pemimpinan. Jadi kita tahu bahwa Jokowi sudah memperpanjang bansos untuk bulan Agustus, Oktober dan Desember. This is the question. Kenapa dia tidak gelontorkan bulan November? Kan terlihat bahwa ada rivalitas dengan Prabowo-nya kan. Dia akan menggunakan grip itu untuk menempatkan posisinya sebagai pengatur serangan terus. Iya. Karena kalau misalnya itu dikeluarkan misalnya let's say Agustus, September, Oktober, nanti orang mengatakan loh ini kan program tahunan. Sampai Desembernya mana? Makanya dia diklang Agustus, kemudian Oktober dan Desember. Dugaan saya adalah Desember lewat sudah kan. Kemudian Agustus permulaan untuk mengatakan ini dari Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nah Oktober jangan-jangan dia taruh nanti menjelang akhir jabatan dia. Betul. Dan kalau pakai modus operandi dalam Pilpres kemarin, sebelum Pilpres dan post itu. Jadi kalau perlu nanti agak didempetin tuh. Jadi dengan begitu. Atau kalau mau canggih lagi ada dirapel. Jadi Agustus, Oktober, Desember dirapel bulan Oktober. Di Novembernya sekalian. November dia nggak lagi menjabat. Iya. Itu betul. Itu makanya November dia nggak masuk. Nggak masuk kan karena kalau November nanti diklaim sama penguasa baru. Dan kemungkinan besar kalau selain brutalitas itu memang komposisi pendukung berubah ya. Komposisi pendukung berubah dan pertarungan ini juga bagian dari konsolidasi sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bicara ya di Jawa Timur itu adalah sekuat apa PKB dan Caimin melawan. Itu sebenarnya. Karena jangan lupa konstelasi di pusatnya Caimin mau berdamai kan, mau mengikuti bagian dari pemerintahan, ya kan. Nah sekarang
bisa jadi itu konsesi. Ya kan? Oke, Anda ikut ke sini tapi Jawa Timur lepas loh misalnya. Atau kalau Anda nekat tetap Jawa Timur, ya kami akan tekan Anda di sini atau Anda nggak usah bagian dari kami. Nah itu juga menarik. Dan itu juga bisa jadi bargainingnya Caimin kan. Oke, gue ikut tapi Jawa Timur gue nggak mau diatur ya. Kan bisa gitu. Ya makanya tergantung. Ya itu akan ada jual belinya kan. Jawa Tengah boleh kerjasama. Dan jangan-jangan jual belinya juga Jakarta bisa juga. Ya kan? Karena PKB sudah mengatakan mendukung, tapi jangan lupa yang mengatakan itu DPW-nya, belum DPP, baru DPW. Semua baru DPW, padahal rekomendasi itu dari DPP yang resmi. Nah itulah yang saya mengatakan protes. Kok ini pemilihan kepala daerah rekomendasi dari DPP, kan harusnya dari wilayah yang bersangkutan, gitu. Harusnya begitu. Dan ini bundling kan? Ya. Di bundling dia ini, gue kasih ini tapi ini kerja sama gini. Nah, ya kalau mau pakai sistem yang agak keras, ya ini transaksinya semakin. Oke, karena kalau misalnya PKB mundur dari arena pertarungan dan dia masuk ke geng Prabowo, maka lawannya ya cuman PDIP yang tidak terlalu berat-berat amat. Gitu. PKS tidak punya kekuatan yang berarti. Ya ada kan? Kekuatan tapi masih terbatas. Ya, di Jawa Timur. Paling nanti konstelasinya adalah ya PDIP, PKS melawan gengnya Prabowo, Hovifah dan lain sebagainya. Tapi kalau PDIP, PKS berarti bukan Pak Marzuki dong? Bisa jadi, tapi bisa jadi Marzuki. Kan dia free agent. Ya kan? Jadi dia diambil sebagai tokoh harismasis yang pro Anies. Atau turut ikut PKB pusatnya ikut, terus kemudian di situnya waduh saya nggak bisa kontrol. jadi dia ngelepas kepala nangkep buntut gitu. Nah, jadi dan ya itu kita akan lihat ya, PKB apakah. Jadi kalau kita lihat struggle for powernya kan ada 3 kekuatan sebenarnya. Gerindra dengan Hovifahnya yang sudah real kan. Kemudian PKB dengan pasang surut NU-nya, kemudian PDIP. Nah sekarang pertanyaannya adalah PDIP mungkin tidak akan bisa narik NU, yang bisa Gerindra karena dia penguasa kan. NU kan DNA NU selalu ikut penguasa. Oh gitu. Ya kalau PKB ya karena pendiri PKB NU. Jadi, sama juga. Ya pasti akan pecah kan. Nah. Kalau misalnya PKB sudah bergabung sama pemerintah, dia selesai lah permainan. Nasdem di mana Nasdem? Saya kira nggak punya pengaruh besar, ya Nasdem. Jadi termasuk Demokrat. Demokrat dulu besar di Jawa Timur, tapi sekarang kan tidak terlalu kan. Jadi partai yang gurem aja dia sekarang. Partai paling kecil kan kursinya. Ya. Dan jangan lupa wakil gubernurnya Demokrat ini kan dekat dengan lingkarannya Gibran ya. Ya, makanya sebenarnya kalau kita lihat di pilkada ini selain pertarungan 01, 02 dan 03 kan begitu. Kalau kita lihat sisa pilpres masih ada ya. Pengikut 01, 02 dan 03 dan punya potensi 01, 03 beraliansi walaupun tidak mayoritas juga. Tapi jangan lupa di 02 itu sendiri orang bertanya-tanya aliansi Prabowo Jokowi itu langgeng atau tidak? Sampai sejauh mana keberadaannya? Apalagi sekarang yang aktif itu Jokowi bukan Prabowo justru. Iyalah, karena Jokowi akan mengoptimalkan waktu sisa di injury time-nya. Iya. Untuk menempatkan dan mengatakan bahwa dia masih powerful. Iya, padahal kan seharusnya kan kalau misalnya Prabowo mau, dia mudah sekali menggeser Jokowi. Karena orang kan pasti akan ikut yang bakal dilantik daripada yang mau step down. Ya. Tetapi kelihatannya Prabowo menahan diri. Nah, yang tidak bisa menahan diri itu kayaknya tangan kanannya. Siapa? Dasko misalnya. Oh gitu. Loh, kita geser ke Jawa Tengah. Saya baru saja misalnya mendapatkan video kebulatan tekad. Di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo, Pak Sufmi Dasko, Pak Sadewa, Pak Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi ya? Saya nggak tahu Pak Muhammad Lutfi ya. Pak M Lutfi. Okay. Pak M Lutfi. Saya cek. Oh ternyata
Kalau Prabowo ngapain kita cek lagi kan? Sufmi Dasko kenapa kita cek lagi? Sadewa ternyata itu anggota DPR yang berasal dari Pati. Itu kebulatan tekad dari kepala-kepala desa. Fraksinya Gerindra. Ya, Sepati. Ya, kebulatan tekad. Lalu kebulatan tekad kepala desa Kabupaten Pati. Iya, dan dia dari Pati. Jadi dia dari Dapil Jawa Tengah berapa, salah satu kabupatennya Pati. Dan dia sekolahnya di Pati kayaknya orang itu. Nah, saya lihat lagi ada M. Lutfi. Siapa nih M. Lutfi? Kan nama M. Lutfi itu nama umum banget kan. Wah, kok ada Kapolda? Sebelumnya Wakapolda. Iya, betul. Nah, jadi sudah terlihat kan sebenarnya walaupun Prabowo kelihatan anteng-anteng, tapi sudah jalan melihat fenomena itu. Nah, di Jawa Tengah ini menurut saya ya terpaksa head to head lagi nanti antara kubu Prabowo dan kubu PDIP. Ya karena Lutfi itu sebenarnya afiliasinya lebih banyak ke Lutfi sebenarnya. Lutfi afiliasinya lebih banyak ke Pak Jokowi. Iya. Ya, jadi ini Jokowi Gerindra nyatu tuh ya. Bisa jadi PDIP. Iya. Tetapi tadi kalau misalnya ada perpecahan di pucuk pimpinan di Prabowo dan di Jokowi, ya ke bawah pasti hancur semua kan bangunan itu kan. Itu soalnya. Ya, itu sebabnya untuk Jawa Tengah kompetitor yang akan melawan Lutfi itu menjadi sangat menarik. Karena kalau dia bisa mengimbangi Lutfi dan kemudian ada perpecahan antara Jokowi Prabowo dan itu sampai ke Jawa Tengah, maka mudah-mudahan di situ PDIP bisa ya sebenarnya kan rebound dia. Ya, secara tradisional kan PDIP ini kan nggak pernah kalah di Jawa Tengah sesungguhnya. Kalau Pilpres kemarin kalah, ya kelihatan betul bahwa ada kekuatan yang bisa mengobrak-abrik. Mana yang tepat? Kalah apa takluk ya? Tepatnya dikalahkan. Karena itu luar biasa anjloknya kan. Iya. Nah, tepatnya dikalahkan. Nah, karena itu menurut saya kita harus menghitung dulu apakah terjadi perpecahan atau tidak antara kubu Jokowi Prabowo. Itu dihitung dulu. Nah, lalu calon yang bisa dimajukan kalau mantan Kapolda, ya mantan Panglima TNI lah. Jadi Andika saya kira Andika mau diturunin, bisa digeser ke sana. Seperti halnya Ahok digeser ke Sumatera Utara. Dan itu yang menarik kalau pertarungan itu ya, itu teritorialnya tuh yang akan bertempur tuh. Andika, Angkatan Darat, ya kan, trupsnya akan jalan. Itu Kapolda dengan Tipnasnya. Ngeri. Saya nggak tahu mana yang lebih terlatih untuk pilkada. Kalau terlatih untuk tempur sih kita udah tahu, tapi terlatih untuk pilkada ini beda lagi kan. Terlatih dengan election ini kita nggak tahu tuh siapa. Tapi kalau polanya model kayak gitu, kepala-kepala desa, kalau dari tentara kan bisa ininya kan, orang apa namanya kalau di tingkat Babinsa. Sama. Dia punya jaringan juga Babinsa. Babinsa lawan kepala desa itu. Ya cuman memang for the time being kan gizinya banyakan yang ono kan. Sejak zaman reformasi kan bergizi banget gitu. Nah itu yang barangkali yang bisa mengalahkan, apalagi kalau dia didukung oleh kekuasaan. Nah kekuatan mana lagi yang akan bersaing? Saya kira itu aja. Jadi di situ juga akan terbelah dan itu akan head to head ya. Iya, dan yang paling lucunya adalah Golkar walaupun dia partai dengan kursi nomor 2 ya. Tapi dia tidak game changer gitu lah. Jadi game changernya saya kira tetap di Gerindra Prabowo Jokowi. Kemarin ada isu Raffi Ahmad masuk ke sana ya, ke Jawa Tengah. Ya tapi kan berat lah. Kalau saya melihat kalau artis itu sama dengan logika kiai. Biasanya kelas dia wakil-wakil aja. Begitu jadi orang nomor 1 agak berat. Ya kan, nah itu menurut saya. Kalau Raffi memang orang nomor 2 bos. Kalau di nomor 1-nya siapa gitu? Nomor 1-nya Kaisang. Kaisang masuk Jawa Tengah? Ya siapa tahu. Iya kan? Kalau dia misalnya lihat di Jakarta tidak dapat slot atau dia bagian dari perjanjian dengan Jokowi, iya kan? Perjanjian dengan Prabowo, kan bisa saja didorong ke Jawa Tengah.
Ada kemungkinan ini lain nggak ya, alternatif lain ya selain Mas Andika muncul situ, Pak Lutfi siapa lagi? Yang wakilnya sekarang nih, wakilnya Mas Ganjar tuh, itu kan orang. Oh itu kiai. Iya kan? Kalau nggak salah dia anggota DPR kan, nyalon DPR, nggak tahu menang apa nggak kemarin. Kan dia kan mengurus Yasin. Iya. Kalau nggak salah dia mengundurkan diri untuk menjadi calon anggota DPR. Oh. Nah itu menunjukkan dia tidak kuat-kuat banget kan. Artinya kalau dia mengincar DPR, ya kan. Oke. Jadi yang menarik adalah ketika kita bicara endorsement seperti itu, orang masih yakin bahwa ternyata Jokowi dan Prabowo ini adalah endorser yang paling kuat dianggap, ya kan. Sudah pasti Prabowo sudah pasti endorser paling terkuat karena dia presiden. Cuman orang bertanya apakah Jokowi masih menjadi endorser yang kuat atau enggak pasca step down. Sehingga tidak heran seorang Susi Pujastuti, kita geser ke Jawa Barat. Dan di situ sebenarnya akan terjadi rivalitas untuk menunjukkan siapa matahari termoncer. Iya. Nah, kita geser ke Jawa Barat. Oke, ya kan? Jawa Barat sekarang. Nah, Jawa Barat misalnya DPD atau DPW atau mereka sebutnya, pokok DPD kayaknya ya, yang mereka karena struktur. DPD PDIP itu mau mencalonkan Susi Pujastuti. Bukan Susi si klimik. Bukan Susi si Milikiti. Si Milikiti enggak, bukan. Jangan, itu sudah almarhumah itu. Oh iya. Itu istrinya Mas Tukul ya. Iya. Nah, kalau misalnya Susi ya kan, tapi belum apa-apa Susi bilang, saya mau tanya-tanya dulu katanya. Sama Jokowi, sama Prabowo, sama itu maksudnya apa ya? Karena saya nggak ngerti politik katanya. Nah, saya lihat justru karena dia paham politik. Karena nggak ngerti politik, jadi pura-puranya begitu kan? Dia paham politik. Artinya dia tahu bahwa di endorse oleh PDIP itu bukan sesuatu yang menggembirakan hari ini. Kan begitu. Karena harus bertempur dengan kekuasaan. Makanya dia membutuhkan itu dulu kan. Nah, oke. Kita lihat. Tapi di Jawa Barat ini menarik, banyak sesungguhnya calonnya. Tapi di antara banyak calon itu ada calon yang kuat karena dukungan, ada backup, ada calon yang karena dia sudah settled di sana. Ridwan Kamil sangat settled ya kan. Ada orang menyebut misalnya PAN menyebut Bima Arya. Kalau saya menganggap Bima Arya enggak. Belum masuk lah ya. Belum masuk. Kenapa? Kelemahan Bima Arya adalah, saya juga heran, dia kan padahal dia political scientist ya dengan gelar PhD. Tapi mungkin karena tampangnya kayak anak-anak, masih kan kelihatan masih nggak mature gitu. Iya. Jadi kelihatan orang mempermasalahkan maturity-nya. Padahal bisa 2 periode di Kabupaten Bogor, di Wali Kota Bogor kan? Udah. Kenapa? Dia 2 kali periode. Iya, maksudnya bisa 2 kali periode. Maksudnya untuk menunjukkan maturity-nya dia 2 kali loh di Kota Bogor gitu. Tetapi kok dia tidak termasuk orang yang dengan radar yang begitu kuat ya, misalnya lembaga survei. Bisa jadi karena ininya kurang. belum ada fundingnya. Jadi waktu ininya kurang, saya ngelihat tangannya Refli. Gue taunya lagi begini. Iya, karena kan kata orang mau masuk lembaga survei gampang, kata almarhum Rizal Ramli ya. Rizal Ramli ya. Iya, kata almarhum itu yang mudah sekali. Kita tinggal bayar aja lembaga survei. As long as kita bayar, ya kita akan masuk nama kita. Lalu dari masuk itu ya akan bisa didongkrak. Ngapain katanya ini? Ada satu nama, Deddy Mulyadi itu gimana tuh? Deddy Mulyadi itu dicalonkan oleh Gerindra. Menurut saya, dia loncat dari Golkar ya? Iya, menurut saya ini sepertinya barter antara Golkar dan Gerindra. Gimana maksudnya barter? Gerindra berkeinginan narik Ridwan Kamil ke DKI. Gerindra, ya, karena dia ingin taruh Deddy di sana. Taruh Deddy, tapi sebagai imbalannya taruh Deddy di sana. Atau karena ingin taruh Deddy, Gerindra ditarik, atau Ridwan Kamil ditarik. Jadi Ridwan Kamil akan menjadi lawan sepadan Anies. Deddy Mulyadi punya peluang untuk menang di sana. Deddy Mulyadi ini orang yang populer. Dan dia punya media sosial yang media aktif. Sosialnya jalan betul. Jalan aktif dia. Kalau dia berhadapan sama Ridwan Kamil pasti kalah dia. Ya.
Tapi kalau berhadapan dengan selain Ridwan Kamil, peluangnya besar. Yes. Kalau lawan Bima Arya pasti menang dia. Iya. Nah, cuma yang kita tidak tahu adalah siapa calon PKS. Karena secara tradisional PKS ini selalu kan PKS yang menjadi kuat sebenarnya di Jawa Barat kan sebenarnya. Nah, siapa? Karena PKS ini kehebatannya adalah pertama dia di Jawa Barat besar, kedua dia tidak peduli siapapun calonnya. Yang jelas dia pilih PKS. Nah, itu hebat masanya gitu. Nah, kalau misalnya PKS dalam tanda kutip bisa diajak beraliansi oleh Ridwan Kamil misalnya, selesai lah pertarungan. Tidak ada lawan lagi. Atau sebaliknya Deddy Mulyadi. Kalau diajak aliansi dengan Ridwan Kamil, maka PKS akan minta wagubnya gue dong. Iya, sama seperti Jakarta kan. Udah mulai menghembuskan kalau Anies ya wagubnya saya kan begitu. Jadi menurut saya memang menarik antara Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil. Karena dua-duanya itu punya peluang untuk menang. Tapi kalau disatukan ya pasti Ridwan Kamil. Cuma kalau saya jadi Ridwan Kamil, saya nggak mau dibawa ke Jakarta. Kenapa? Loh, Jawa Barat tuh jauh lebih powerful dari sisi, cuman memang dari sisi anggaran. Anda kalau mau moncer, mau dilihat orang ya di Jakarta. Jangan-jangan lagi adu siasat nih Golkar sama Gerindra. Iya, kelihatannya begitu. Jadi gua Gerindra dorong ke Ridwan Kamil di Jakarta. Kan orang lo juga kan. Lalu Jakarta kita lawan Anies ini kan misalnya begitu. Jadi Jadi kalau saya lihat ya, memang tidak ada yang namanya konspirasi sempurna. Kalau itu konspirasi, pasti ada leakingnya, bolong-bolongnya. Di mana letaknya UU di situ? Pak Wakil Gubernur nih. Oke. Masa Pak Wakil Gubernur terus nggak dihitung? Iya. PKB kan Pak UU nih, Kang UU. Saya nggak terlalu gini. Ada beberapa wakil yang kadang-kadang waktu diambil itu untuk menutupi elektoral aja. Iya, menutupi elektoral yang dia lemah dianggap. Atau jangan sampai dia dianggap misalnya Ganjar. Ganjar kan ambil Yasin misalnya. Jadi dia dianggap bahwa ini bukan orang yang sekuler, ini orang yang ini. Ridwan Kamil ambil yang begitu juga. Jadi nasibnya sebagai pelengkap aja. Iya. Kalau memang begitu. Pelengkap gitu. Yang sesungguhnya ya. Iya, dia pelengkap. Okay. Jakarta masih mau dibahas lagi? Jakarta menarik sih sebenarnya untuk dibahas. Jakarta menariknya adalah kita sedang menunggu Anies ini siapa lagi selain PKB. Dan seberani apa PKB untuk tetap kekeh di Anies. Sejauh mana toleransi yang diberikan Prabowo. PKB ini dukung Anies, ada ini politik belakang nggak ya? Rasionalitas politiknya apa ya? Saya kira balas jasa aja. Balas jasa? Kalau saya lihat ya, kedekatan Anies sama Caimin itu kedekatan yang genuine. Jadi chemistry-nya mereka dapat. Oke. Nah, persoalannya adalah most of the time Caimin ini kan khawatir PKB-nya diambil. Kan begitu. Selalu begitu. Karena itu dia selalu berlindung di kekuasaan kan. Sehingga dia aman. Bayangkan ini termasuk ketua umum terlama Caimin ini. Dia selalu berlindung di kekuasaan SBY, di kekuasaan Jokowi. Jadi aman dia. Nah sekarang kalau dia mau bertabrakan sama Prabowo, ya yang dikhawatirkan itunya. Nah sekarang makanya saya tanya, sejauh mana dia mendapatkan toleransi, sejauh mana Prabowo bertoleransi. Karena bisa jadi, udahlah Anies nggak apa-apa daripada yang menguat Gibran dan Jokowi misalnya. Ditaruh di situ karena ini. Iya. Walaupun sebenarnya dari sisi yang lain PKB diuntungkan banget dengan pasangannya Caimin dengan Anies karena di DKI dia nambah 5 kursi jadi 10 kursi. Ya. Begitupun tapi kan selesai sudah. Di tingkat nasional gitu juga kan. Tambah 10 dari 58 ke 68. Pileknya itu ya. Ya, tapi sudah selesai. Kalau dia mau jadi pengkhianat ya dilepeh aja. Kan bisa aja kan. Tetapi makanya saya kira chemistry yang terjalin itu membuat perasaan tidak enak. Kalau sudah akrab ya kan. Nah itu saya kira memang genuine. Makanya ada yang bilang kalau di PKB itu no issue. Jadi mereka mendukung Anies itu tanpa minta wakil. Kan dulu kalau Caimin kan selalu call tinggi dia. Saya presiden, wakil presiden ya kan.
Nah ini dia nggak minta. Nah makanya yang paling tidak ribet dalam mendukung Anies itu baru PKB. Tapi satu-satunya halangan adalah toleransi dari Prabowo terhadap PKB. Terhadap Caimin sebenarnya, bukan terhadap PKB. Ya, biar bagaimanapun Prabowo diuntungkan dengan mundurnya Caimin di koalisi itu dan masuknya Gibran kan? Iya. Nah kemudian partai lain menurut saya akhirnya memang seperti PDIP itu PDIP dia akan realistis. PDIP dia tidak mungkin memajukan kadernya sendiri untuk melawan koalisi istana. Dia tahu betul kekuatan koalisi istana. Dia hanya bisa berharap dari sosok seperti Anies. Jadi kemungkinan PDIP juga akan melihat Anies. Jadi yang pas, dan orang PDIP sudah menyebut minta beraliansi dengan PKB itu bukan persoalan bagi mereka. Karena dari dulu mereka biasa dengan PKB dan NU. Dan mungkin itu akan menjadi politik nasionalnya kayak di Jawa Timur kan beraliansi dengan PKB. Bisa jadi. Di Jawa Tengah juga kemungkinan bisa seperti itu. Bisa jadi. Ya. Nah sekali lagi tergantung toleransi Prabowo. Kan bisa aja di daerah tertentu dibolehkan sama Prabowo. Di daerah tertentu nggak dibolehkan. Karena tadi ada persaingan segitiga tadi. Dan Prabowo punya kepentingan untuk juga tidak terlalu meningkatkan tidak terlalu kuat juga kubu Jokowi ini menurut saya. Gitu. Itu bedanya kita dan bocor halus. Bocor halus itu mendengarkan informasi kalau kita menganalisis saja. Kalau dia nyari-nyari informasi, kalau kita menganalisis saja. Tapi yang namanya analisis tidak ada yang salah, ya kan? Pokoknya ya namanya analisis kan. Cuman kenapa lu nggak mau menganalisis Banten? Maksudnya apa? Karena itu calonnya perempuan kan nggak enak. Gini, sebenarnya bukan apa. Karena saya tidak punya nama-nama, lupa saya dengan namanya. Yang saya tahu cuma Airin aja. Selain itu ada yang namanya kalau nggak salah putranya ini Andika kalau nggak salah. Putra dari Batutut. Atut. Masa putranya bersaing antara satu dan satu? Ya tapi bisa jadi kemudian disatukan kan wakilnya atau apa. Tapi bersaing juga nggak ada masalah loh. Ya, siapapun yang menang dan yang kalah kan dia yang dapat gitu ya. Itu kan sama NU dulu juga sering sekali bersaing. Di Jawa Timur kan selalu begitu. Iya, memang di Banten selain Airin kita belum dengar ya. Iya, yang saya dengar tuh Airin sama Andika kalau salah namanya. Iya, yang sekarang jadi wakil gubernur kan. Iya, tapi yang dulu tuh udah 2 periode belum ya? Kayaknya baru satu kali. Nah, itu. Tapi itu cukup berumur kan kalau nggak salah orangnya. Iya. Gubernurnya. Iya, cukup berumur. Nah, jadi soal nama aja. Jadi kan setelah Ratu Atut ini Banten itu kurang menjadi sorotan. Airin selalu dilekatkan dengan Tangerang Selatan saja, tidak sebagai calon potensial Banten, karena orang melihat walaupun dia ngetop tapi saya tidak asosiatif ke Gubernur Banten gitu. Iya. Karena tapi jaringannya Mbak Atut di mana-mana juga kan di Banten. Iya, itu yang jadi masalah kalau kita bicara tentang reward and punishment. Gak ada dalam politik pilkada atau pileg dan pilpres reward and punishment itu. Kan harusnya orang-orang yang sudah katakanlah tersandung kasus korupsi gitu-gitu kan gak punya muka lagi untuk nyalon dan lain sebagainya. Tapi ini enggak, ya kan? Masih nyalon juga. Kabadak. Iya. Kemudian menang juga masih. Sudah di penjara pun ada yang menang. Nah itu ya karena akhirnya apa? Ada faktor X ya yang kita nggak bisa ngitungnya. Yaitu faktor gentong babi itu tadi. Babi-babi. Iya. Gentong sebabi-babinya. Teman-teman, brutalitas akan terjadi dalam pertarungan kontestasi. Bukan hanya brutalitas, itu juga terjadi konsolidasi untuk kepentingan partai-partai. Bukan untuk 2024-nya tapi untuk 2029. Dan pertempuran yang terjadi di periode pilpres bukan tidak mungkin terjadi lagi. Dan politik gentong babi kemungkinan besar akan bekerja kembali. Inilah cara kita menjaga kewarasan. Sampai jumpa lagi. Keren abis. Keren cadas. Keren cadas bukan keren abis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.